Simak tips dan triknya sampai selesai agar kamu bisa lolos seleksi P3K dengan mudah. Untuk mengetahui kemampuanmu dari soal-soal ini, silahkan catat sendiri total jawaban yang benar dan yang salah. Soal nomor 1. Tahapan apa saja yang harus dilakukan saat review rencana pemasaran dalam tahap perencanaan advertising? A. Analisis situasi, tujuan pemasaran, seleksi pasar, proses monitoring. B. Analisa internal dan analisa eksternal. C. Menentukan tujuan dari komunikasi. Siapakah sumber pesan, bentuk pesan, dan media apa yang akan digunakan? D. Menentukan anggaran distribusi dan anggaran promosi. E. Penentuan tujuan, strategi, dan juga strategi pesan dan medianya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Analisis situasi, tujuan pemasaran, seleksi pasar, proses monitoring. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan jenis advertising berdasarkan klasifikasi adalah A. Institutional advertising, B. Primary demand advertising, C. Brand advertising, D. Classified advertising, E. Sales advertising. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Primary demand advertising. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Dalam situasi di mana sistem operasional mengalami overload akibat permintaan yang tinggi, tindakan proaktif yang harus dilakukan oleh seorang operator layanan operasional adalah A. Menutup sementara layanan untuk mengurangi beban. B. Menyampaikan pemberitahuan kepada pelanggan mengenai potensi keterlambatan. C. Mengabaikan masalah dan menunggu hingga permintaan menurun. D. Mengalihkan semua pelanggan ke layanan manual. E. Menginstal perangkat lunak baru tanpa pemberitahuan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Menyampaikan pemberitahuan kepada pelanggan mengenai potensi keterlambatan. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Saat melakukan pemeliharaan rutin pada sistem layanan, seorang operator layanan operasional mendeteksi adanya anomali yang berpotensi menyebabkan gangguan besar. Tindakan terbaik yang harus diambil adalah A. Melanjutkan pemeliharaan tanpa melaporkan anomali. B. Mengabaikan anomali dan menyelesaikan pemeliharaan sesuai jadwal. C. Menunggu hingga anomali menjadi masalah nyata sebelum melaporkannya. D. Menghentikan pemeliharaan dan melaporkan anomali ke tim teknis segera. E. Mengubah jadwal pemeliharaan tanpa pemberitahuan kepada pelanggan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menghentikan pemeliharaan dan melaporkan anomali ke tim teknis segera. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Seorang operator layanan operasional menerima laporan dari pelanggan bahwa layanan internet mereka sering terputus-putus. Seorang operator layanan operasional melakukan diagnosis awal dan menemukan tidak ada masalah pada sisi pelanggan. Langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah A. Menyuruh pelanggan untuk mengganti perangkat mereka. B. Mengirim teknisi untuk memeriksa infrastruktur jaringan. C. Memberikan kompensasi kepada pelanggan tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut. D. Mengabaikan laporan karena masalah tidak ditemukan di sisi pelanggan. E. Menyuruh pelanggan menghubungi penyedia layanan lain. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengirim teknisi untuk memeriksa infrastruktur jaringan. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Terima kasih. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Dalam kasus peningkatan volume keluhan pelanggan tentang performa layanan yang lambat, seorang operator layanan operasional sebaiknya A. Mengubah algoritma layanan tanpa pemberitahuan. B. Menonaktifkan layanan sementara untuk investigasi. C. Menolak keluhan dan mengklaim layanan berjalan normal. D. Memberikan kompensasi moneter kepada semua pelanggan. E. Mengumpulkan data keluhan untuk analisis lebih lanjut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Mengumpulkan data keluhan untuk analisis lebih lanjut. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 7.
Dalam menghadapi peningkatan permintaan selama waktu-waktu puncak, strategi apa yang sebaiknya diterapkan oleh seorang operator layanan operasional untuk menjaga kualitas layanan? A. Mengabaikan permintaan tambahan. B. Menutup layanan bagi pengguna baru. C. Mengurangi layanan untuk semua pelanggan. D. Menambah kapasitas dan sumber daya sementara. E. Meningkatkan tarif layanan untuk mengurangi permintaan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menambah kapasitas dan sumber daya sementara. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Di bawah ini yang bukan langkah-langkah penemuan kembali arsip pada sistem abjad adalah A. Meneliti arsip yang diminta atau yang akan dicari dan ditemukan kodenya. B. Menuju tempat penyimpanan. C. Mengambil arsip yang diminta. D. Mengisi buku kas kecil. E. Mengisi bon peminjam. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Mengisi buku kas kecil. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Salah satu bentuk mitigasi untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib maka dapat digunakan tools. A. Kartu indeks. B. Kartu tunjuk silang. C. Outslip. D. Buku arsip. E. Ticker file. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Outslip. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 10. Apa salah satu fungsi khusus komunikasi organisasi? A. Membuat para karyawan memiliki kemampuan untuk menangani dan mengambil keputusan-keputusan dalam suasana yang ambigu dan tidak pasti. B. Menyampaikan atau memberikan informasi kepada individu atau kelompok tentang bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. C. Menjual gagasan dan ide, pendapat, dan fakta. D. Meningkatkan kemampuan para karyawan agar mereka bisa belajar dari orang lain, internal, belajar tentang apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dikerjakan orang lain tentang apa yang dijual atau yang diceritakan orang lain tentang organisasi. E. Menentukan apa dan bagaimana organisasi membagi pekerjaan atau siapa yang menjadi atasan dan siapa yang menjadi bawahan, dan besaran kekuasaan dan kewenangan, serta menentukan bagaimana menangani sejumlah orang, bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia, dan mengalokasikan manusia, mesin, metode, dan teknik dalam organisasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membuat para karyawan memiliki kemampuan untuk menangani dan mengambil keputusan-keputusan dalam suasana yang ambigu dan tidak pasti. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.